Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang ragam karya tulis ilmiah dan penulisannya yang disusun oleh Nita Febrianti dengan NIM 1262112020162 dan Siti Maulidiah Zamrotin dengan NIM 1262112011026. Submateri yang akan kami bahas yaitu pengertian tentang karya tulis ilmiah, ciri-ciri atau karakteristik karya tulis ilmiah, tujuan dan manfaat, ragam dan struktur penulisannya. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut KBBI, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ciri-ciri atau karakteristik karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan sehingga maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembaca. 3. Tidak emotif. Karya tulis ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku digunakan agar mudah dipahami. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembaca bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dapat dipahami pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 6. Bersifat dekoratif dan rasional. Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna, dan penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. 7. Terdapat kohesi. Karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan tidak bertele-tele. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang disampaikan. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. 9. Menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Tujuan dan manfaat karya tulis ilmiah. Tujuan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian. 2. Sebagai wahana transformasi pengetahuan antara individu dan masyarakat. 3. Menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan.
4. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki dalam menghadapi dan memecahkan masalah. 5. Melatih keterampilan dasar. Manfaat karya ilmiah. 1. Mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Memberikan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri dan mengembangkannya. 3. Mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan. 4. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. 5. Memberikan kepuasan intelektual. 6. Menyumbang perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang ragam dan struktur penulisan. Ragam karya tulis ilmiah itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu artikel. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel dan ditulis dengan tata cara ilmiah yang mengikuti pedoman penulisan. Struktur penulisannya terdiri dari judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah mengenai suatu topik atau masalah yang disajikan dalam seminar atau diskusi ilmiah. Makalah merupakan karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Struktur penulisannya terdiri dari cover atau halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang ketiga yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun sebagai satu rangkaian dari kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menyampaikan hasil penelitian. Struktur penulisannya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, metodologi penelitian, asumsi-asumsi, hipotesis-hipotesis, hasil penelitian berisi pembahasan, kesimpulan dan saran, deskripsi tujuan penelitian, dan deskripsi mengenai kegunaan hasil penelitian. Yang keempat yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah akhir dari mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahannya sebagai bukti kemampuan akademis mahasiswa dalam memecahkan masalah. Struktur penulisannya terdiri dari bagian persiapan yang berisi sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan atau gambar. Yang selanjutnya ada bagian teks yang berisi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, deskripsi data, dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu ada bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Yang kelima yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Struktur penulisannya terdiri dari judul dan nama penulis beserta keterangannya, abstrak, pendahuluan, relate word, metodologi, eksperimen, dan isu penelitian serta kesimpulan dan saran, dan referensi. Yang keenam yaitu kertas kerja atau wallpaper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Jadi struktur penulisan kertas kerja atau wallpaper ini sama dengan makalah. Yang ketujuh yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa
untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibanding dengan skripsi. Jadi struktur penulisannya tesis sama dengan struktur penulisan skripsi. Dan yang kedelapan yaitu disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program studi S3 yang berisi suatu penemuan penulis sendiri yang berupa penemuan orisinal. Jadi isinya yaitu penemuan baru dari seorang mahasiswa tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.